Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Luar luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi luar biasa dan kondisi sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengenal tentang apa itu data dan apa itu manfaatnya, fungsinya, terutama tentang big data yang berkenaan dengan banyaknya startup dan juga aplikasi yang saat ini sedang menjadi perusahaan-perusahaan rintisan dan juga menjadi perusahaan-perusahaan yang bervaluasi tinggi atau berharga sangat tinggi dikarenakan mempunyai big data yang sangat bernilai besar. Nah, kita kembali ke data yang simple terlebih dahulu. Sebelum kita nanti kalau untuk hal yang berkenaan dengan big data, kalian bisa mempelajari ketika kalian masuk ke perguruan tinggi, ketika kalian mengambil ke data analis, atau kalian mengambil jurusan informatika yang berkenaan dengan digitalisasi aplikasi dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke data yang simple terlebih dahulu. Bagaimana cara mengkolek data. Nah, bisa saja kalian mengkoleksi data itu dengan menggunakan kuesioner. Nah, itu yang kalian lakukan nanti ketika di penelitian. Nah, masalahnya sekarang kalau pandemi ini terus berlangsung sampai akhir tahun pelajaran 2020-2021 ini, terus kalian harus melaksanakan survei terhadap kawan-kawan kalian, maka survei tidak memungkinkan atau sangat sulit sekali untuk dilaksanakan secara offline. Maka yang paling memungkinkan adalah ketika kalian melaksanakan survei jarak jauh dengan menggunakan media digital, dengan komputer secara online. Nah, apakah memungkinkan kita mengumpulkan data secara online? Sangat memungkinkan sekali dan sangat mudah sekali. Ada bantuan dari Google Form. Ada yang pernah menggunakan Google Form? Nah, ketika pendaftaran kemarin ya? Atau ketika survei ini? Ketika survei kelas 10 kemarin menggunakan Google Form kalau nggak salah ya, untuk ini. Tapi kalian mengisi ya, bukan sebagai pembuatnya. Nah, sekarang kalian belajar bagaimana cara membuat online survei dengan menggunakan Google Form. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang kita pelajari pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah memahami aspek privasi dalam pengumpulan data. Yang kedua adalah melakukan pengumpulan data dengan menggunakan Google Form. Kita akan praktikum bagaimana cara menggunakan membuat Google Form. Itu yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke praktikum bagaimana cara membuat Google Form, kita akan memahami terlebih dahulu tentang privasi data. Privasi itu apa sih? Ada yang tahu apa itu privasi? Apa? Data pribadi. Data pribadi ya. Jadi privasi itu ya salah satunya adalah data pribadi. Hal-hal yang bersifat personalisasi kita, hal-hal yang bersifat personal kita yang tidak semua orang boleh tahu. Nah, itu tidak semua orang boleh tahu. Mungkin yang tahu itu adalah orang-orang tertentu yang memang kita pilih dan kita rela untuk memberikan apa yang kita sampaikan kepada orang itu. Nah, itulah yang disebut dengan privasi. Ada beberapa
privasi orang yang tidak boleh untuk disampaikan kepada orang lain. Nah ini data privasi ini yang data pribadi inilah yang sangat penting sekali dalam hal berkenaan dengan data atau survei atau pengumpulan data atau pengumpulan survei. Ini yang sangat penting sekali. Nah, di Indonesia itu sudah ada undang-undang yang melindungi privasi data kita. Contoh gini, ketika kita mendaftarkan diri kita dalam sebuah akun, let's say misalkan akun tersebut Facebook lah misalkan, contohnya Facebook. Ketika kita mendaftar, kita memberikan nama, kita memberikan tanggal lahir, kita memberikan apa lagi? Email. Kita memberikan apa lagi? Kemarin? Nomor HP, ya. Dan memberikan hal-hal lain yang bersifat privasi kita berikan kepada pihak Facebook sehingga kita bisa mendapatkan sebuah akun di media sosial tersebut. Atau apapun ya, kita mendaftar dan lain sebagainya, baik itu media sosial, baik itu nanti ketika kita mengumpulkan data yang bersifat pribadi pada sebuah perusahaan atau lembaga pemerintahan dan lain sebagainya, maka perusahaan atau lembaga pemerintah tersebut wajib, ya hukumnya wajib nih, wajib menjaga data-data kita tetap menjadi rahasia bagi kita dan perusahaan tersebut. Maka tidak diperbolehkan perusahaan tersebut atau lembaga tersebut menjual data kita kepada pihak ketiga atau memberikan kepada pihak lain atau bahkan men-share-nya kepada publik. Nah, kecuali memang kita inginkan ya. Kalau kita inginkan share secara publik, ya kalau misalkan kita mengambil status dan setnya adalah publik ya, kita kan sudah men-settingnya secara publik. Tapi kalau ternyata ada yang kita tidak publikkan, misalkan adalah nomor handphone, kita tidak publikkan. Tapi ternyata Facebook menjual data handphone penggunanya itu kepada pihak ketiga, sehingga Facebook mendapatkan hasil dari itu tidak diperbolehkan. Dan kita bisa menuntut. Kita sebagai pengguna itu diperbolehkan untuk menuntut apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan privasi kita itu diberikan kepada orang lain. Nah, kasus yang terbaru mungkin kalian tidak tahu, tapi kalian bisa cari di internet, kasus baru tentang pembobolan uang nasabah. Tapi pembobolan uang nasabah ini berkenaan dengan nomor handphone. Karena kalau saat ini transaksi elektronik, transfer dan lain sebagainya dengan online banking atau dengan online aplikasi perbankan yang ada di handphone kita, itu kan menggunakan verifikasi dengan nomor handphone. Nah, ini kasusnya gini. Si pemilik handphone ini dan juga pemilik rekening bank ini, dia sedang rekreasi ke luar negeri. Kemungkinan sudah diincar memang oleh penjahat. Ketika rekreasi ke luar negeri, mungkin dalam masa rekreasi itu kadang handphone dimatikan atau dalam masa roaming, kadang-kadang ya, roaming dia ganti dengan nomor handphone yang lain. Pokoknya waktu itu ada jeda 1 atau 2 hari handphone mati. Nah, tiba-tiba di Indonesia ada orang yang datang ke tahu kalian tempat untuk mengurus nomor handphone. Kalau misalkan nomor handphone hilang, nomor handphone itu apa namanya? Kalian tahu nggak? Grapari, sir. Iya, kalau Telkomsel itu namanya Grapari atau yang lain lah. Pokoknya pasti akan ada setiap
provider itu mempunyai tempat seperti Grapari itu. Kalau Grapari itu kan miliknya Telkomsel ya. Datang, tapi ini bukan Telkomsel. Saya tidak menyebutkan merek. Datang ke situ mengaku atas nama orang yang pergi tadi dan menyampaikan bahwa nomornya itu hilang dan ingin mendapatkan nomor baru. Ya, kartu fisik baru dengan nomor yang sama ya. Artinya fisik baru dengan sama. Nah, mungkin ada verifikasi yang salah di situ sehingga saya tidak tahu bagaimana itu kasus terjadi sehingga si orang tadi, penipu tadi mendapatkan nomor orang yang bepergian tadi. Maka dia bisa masuk ke dalam akun rekeningnya orang yang pergi ke luar negeri tadi dan menguras habis semua uang yang ada di rekening. Akhirnya menjadi sebuah kejahatan kan. Maka ketika dinyalakan HP-nya dan ketika pulang ke Indonesia, orang tadi melihat bahwa rekeningnya kok habis. Padahal dia tidak melakukan transaksi apapun. Maka ada data privasi dia yang pasti bocor. Data privasi yang tidak boleh diketahui orang lain milik dia adalah nomor handphone. Yang kedua adalah rekening. Berarti kan ada dua ini. Kok bisa orang lain bisa mengakses nomor dia dan rekening dia? Maka dia menuntut kepada pihak perusahaan yang telah membocorkan tadi. Nah, ada undang-undang Indonesia yang namanya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, maka ketika kita ya mengumpulkan data, baik itu nanti ketika kalian melakukan riset yang berkenaan dengan data seseorang, tidak boleh data itu dipublikasikan. Tidak boleh disebar kepada orang lain, hanya untuk tujuan riset saja, tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Datanya si A ini nggak boleh, ya. Atau kalau ketika nanti membuat bekerja di sebuah lembaga atau kalian mempunyai startup sendiri, tidak boleh data dari para pengguna itu kalian sebarkan atau kalian jual kepada orang lain, itu nggak boleh. Atau ketika kalian mempunyai counter handphone, kalian ketika orang daftar ini kan beli handphone, beli pulsa, kalian catat nomor handphonenya kalian jual kepada pihak itu nggak boleh, karena adalah data privasi. Itu kalau kalian ini bisa dituntut, kita bisa dituntut. Maka perlindungan data privasi itu mutlak sekali dalam data. Dilindungi dalam apa saja? Ya ketika memperoleh pengumpulan di data, ketika pengolahannya juga dilindungi, ketika ditampilkan itu dilindungi, dan lain sebagainya, sampai itu pemusnahannya juga data pribadi itu dilindungi oleh undang-undang. Nah itu ya, itu yang sebelum kita melakukan pengumpulan data, itu yang penting bahwa data privasi sangat diperlukan sekali. Oke, itu. Ya, sekarang kita ke praktek bagaimana cara membuat mengumpulkan data dengan menggunakan Google Form. Ayo, kira-kira data apa yang mau kita buat? Data apa yang mau kita buat nih? Ada yang usul? Data apa kita buat? Yang mudah saja. Kita mau survei apa coba? Satu pertanyaan saja. Apa yang mau kita survei? Ada yang usul mungkin? Siswa yang ikut live Zoom. Wah, siswa yang ikut live teaching. Berapa orang gitu dari kelas ini? Oke, ayo, susah itu. Ada yang lebih mudah. Yang fun aja lah. Kesukaan siswa. Siswa ya. Oke, kita mau survei kesukaan, hobi gitu. Atau ini lebih mudah lagi gini. Ini yang berkenaan dengan digital berarti game ya. Kita mau mensurvei game apa yang paling diminati oleh siswa kelas 10 SMA Unggulan Citi Foundation. Ini kan hobi itu. Kalian tahu kan nama-nama gamenya tahu kan? Tahu? Tahu nggak? Atau ganti? Atau ini drama Korea yang paling diminati gitu? Ayo, ada usul lain-lain? Yang kalian tahu, apa yang kalian tahu? Nanti game kita membuat online survei tentang game, kalian nggak tahu nama gamenya apa, nggak tahu ya, rugi lah. Oh, sir. Tahu, sir. Tahu Game ya. burik.
Oh, Apa? Game Buri tahu. Tahu ya? Game Buri. tahu, Sir. Oke, kalau tahu. Karena kan saya nggak tahu banyak, kalian yang lebih tahu kan. Kita having fun aja untuk contoh kan ini. Nanti kalian juga bisa kalau mau melaksanakan praktikum menggunakan tema ini juga nggak apa-apa. Tapi tema lain kan banyak ya. Misalkan film yang disukai atau film animasi yang sering ditonton ketika kecil. Terus apa? Drama Korea yang ini kan banyak, atau artis ini, atau banyak sekali yang bisa kita survei untuk mengumpulkan data. Oke, ya ini cara pendek, cara simpelnya gini. Yang pertama adalah tentukan data yang akan dikumpulkan ya. Kita sudah mengambil satu tema yang akan kita kumpulkan adalah game online apa yang paling banyak dimainkan oleh siswa kelas 10 SMA Unggul ICT Foundation. Nah ini ya. Yang pertama, baru nanti kita akan buka Google Form. Semuanya saya kira sudah mempunyai akun Google saya kira, jadi sangat mudah sekali kalau kita punya akun Google. Nanti kita pilih personal, pilih template-nya nanti apa, mengisi titel, form deskripsi, dan juga buat pertanyaan, baru kita kirim kuesionernya kepada orang yang akan kita mintai jawaban. Ya, kita langsung praktikum ya. Saya stop share dulu ini, baru kita menuju ke Google Form. Bentar. Saya stop share dulu. Saya masuk ke ini. Nah, saya share screen dulu. Saya share screen. Nah, ya. Kelihatan ya, ini apa namanya, Google Chrome-nya kelihatan? Halo? Kelihatan. Kelihatan, Sir. Ya. Kelihatan. Kelihatan, Sir. Oke, kita akan buka Google Form. Kita cari aja Google Form. Kita search aja ya. Google Form. Nah, kita nyari. Nah, ini Google Form, free online survey for personal use. Ya, kita kan personal ya, bukan bisnis. Kita pilih yang personal. For personal use. Dia akan menuju ke sana, agak lambat. Jeng jeng. Muncul dah. Ya, lambat ya. Di sini ada personal sama bisnis. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang personal karena kita kan free ya, ini for free, untuk gratis. Kita pilih go to Google Form. Kita menuju ke sana. Ini harus agak sabar ini karena koneksinya lagi lambat. Nggak tahu apakah PC-nya yang lambat ataukah koneksi internetnya nih yang lagi lambat. Habis waktunya nanti ini. Nah, oke, kita akan memakai kita memakai akun Google ini ya, akun Google masing-masing. Ini punya orang nih. Nggak mungkin kita pakai akun kita. Kalau kalian ini bisa ikuti sebenarnya kalau kalian lagi online dengan menggunakan laptop. Kalau dengan menggunakan ini agak susah. Pakai email saya. Kita masukkan. Kita masukkan. Lambat. Masukkan passwordnya.
Lambat. Ini mungkin nanti nggak sampai tuntas untuk pembuatan ininya, karena waktunya tersita untuk menunggu ini ya, menunggu koneksi yang lambat. Lambat. Ya, sambil menunggu untuk tugas ini ya, ini jadi di pertemuan yang tentang ini tidak ada, nanti sampaikan sama kawan-kawan yang lain, tidak ada apa namanya, tidak ada kuis, yang ada adalah tugas. Tugasnya adalah membuat Google Form, tapi tidak wajib, ini opsional. Opsional itu artinya apa? Bisa memilih antara praktikumnya itu boleh membuat Google Form, boleh membuat yang desain apa kemarin itu? Desain jaringan. Jadi kalau kalian memang tidak mempunyai laptop dan susah untuk membuat Google Form, lebih baik milih yang desain jaringan, karena kan bisa digambar dengan menggunakan kertas dan digaris gitu ya. Tapi kalau kalian punya laptop dan lebih mudah untuk membuat Google Form kayak gini, kalian buat Google Form. Yang penting salah satu ya. Yang penting salah satu dari 2 praktikum itu dikerjakan untuk memperoleh nilai praktikum. Itu nanti sampaikan ya. Sampaikan. Ya, sudah muncul. Sekarang kita akan buat apa? Setelahnya apa? Berarti apa judulnya berarti? Atau survei game online 2020. Oke. Untuk siswa kelas 10 SMA unggulan PT Foundation. Ini deskripsi saja ya untuk sebagai keterangan. Nah di sinilah kita membuat kuesionernya. Jadi bisa banyak, bisa kita tambah, misalkan kita tambah questionnya. Tapi ini kan sudah ada satu. Bisa kita tambah questions, kita bisa tambah gambar, kita bisa tambah video, kita tambah sectionnya tambah lagi. Kalau misalkan yang pertama yang panjang sekali, itu bisa kita tambah sectionnya. Nah, tapi kalau kita membuat satu pertanyaan saja, ya cukup sudah satu saja pertanyaannya. Contohnya, apa pertanyaannya? Game apa yang paling sering kamu mainkan? Game online apa? Oke, jawabannya apa? Option 1? Apa? PUBG. PUBG ya. Oke. Jangan-jangan yang paling banyak dimainkan PUBG. Tambah. Apa lagi selain PUBG? Mobile Legends. Mobile Legend. Ya. Tambah lagi, kita pilih 5 ya, 5 ini option. Apa lagi? Free Fire. Fire. Jadi ya ini ya. Yuk dua lagi. Among Us. Among Us. Jadi ini kalian. Jadi apa namanya, impostor? Ya, lagi booming Among Us. Oke.
Nah, ini gara-gara pandemi Among Us-nya jadi jadi booming. Oke, apa lagi? Satu lagi. Apa ya? Clash of Clans. Iya, COC ya. Clash of Clans. Nggak tahu masih ada yang main apa enggak ini. Clash of Clans. Oke, yang ini berarti saya pilih lainnya. Mungkin ada yang masih main Angry Bird, kita kan nggak tahu ya. Atau ya ada main ini, kita nggak tahu. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan waktu kita cukup ya, kita bisa, kalau kalian bisa tambah gambar di sini, add image ya. Kalian bisa tampilannya yang ini akan bagus kalau kalian tambahkan add image, image-nya tambah PUBG add image, kalian bisa tambah, kalau misalkan ini kan kalian bisa nanti tambah insert image ya, apakah dari ini atau ini dan lain sebagainya. Bisa itu. Tapi kita tidak punya waktu untuk ke sana. Tapi simpelnya kayak gini. Simpelnya untuk membuat online survei, tinggal kalian buat pertanyaan, buat pilihan, nanti setelah itu kalian bisa share kepada orang lain. Nah, orang lain nanti tinggal memilih saja. Ketika ada 10 orang nanti akan memilih dengan berbeda-beda, maka akan muncul berapa persentase dari masing-masing pilihan itu, dan kita akan mengetahui game apa yang paling banyak, kan nanti kan persentase, ternyata PUBG 30%, Mobile Legends 20%, Free Fire 10%, dan lain sebagainya. Maka kita akan mengetahui dari data online survei tersebut data yang kita butuhkan. Nah, data akan kita olah, nanti cara mengolah datanya kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Ya, tapi ini caranya. Ya, ini sudah selesai sebenarnya. Kalau kita lihat hasilnya, kita preview. Nah, sudah. Ini yang nanti akan dilihat oleh apa namanya? Dilihat oleh orang responden, kita akan melihat di sini. Tinggal misalnya ya pilih PUBG ya. Tinggal submit. Nah, udah nanti data akan terkumpul di akun kita. Nah, itu ya, itu caranya. Dan untuk sebenarnya nanti saya habis sudah buat di apa namanya itu, sudah buat di modul, kalian bisa pelajari di sana. Nah, kita untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan mengolah data dengan menggunakan Excel ya. Kita akan mengolah data dengan menggunakan Excel, bagaimana menjumlah, rata-rata, max, min, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pertemuan terakhir, karena pertemuan selanjutnya itu hanya review saja untuk persiapan menuju ke penilaian akhir semester. Ya, saya kira itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya ingatkan kembali untuk kuis segera dituntaskan, selesaikan, sampaikan yang belum menyelesaikan. Nah, untuk praktikum pilih salah satu dari dua, boleh membuat desain jaringan, boleh membuat online survei dengan menggunakan Google Form ini. Saja, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, itu ada yang tanya. Assalamualaikum, itu pertanyaannya berapa dibuat terserah. Kalau misalkan datanya cuma satu saja, karena kita kan mencari apa namanya, satu pertanyaan kan. Kalau pertanyaan tadi kan game online apakah yang paling banyak dimainkan oleh siswa kelas 10 SMA Unggulan CT Foundation, maka cukup satu saja. Tapi kalau misalkan kalian surveinya dengan banyak batasan masalah dan banyak ini apa namanya itu tujuan dan lain sebagainya, itu maka kalian perlu membuat banyak. Ini kan sebagai contoh saja. Sebagai contoh cukup satu saja. Dua nggak apa-apa. Minimal satu ya, mau dua, mau tiga, nggak apa-apa. Misalkan kalau ditambah pertanyaan lagi, boleh. Misalkan waktu kan, pada jam berapakah kamu sering memainkan game tersebut? Nah, bisa saja. Kalau mau ditambah lagi, dengan HP merek apakah kalian memainkan game tersebut, bisa. Tambah lagi, pakai kuota, apakah kalian memakai kuota sendiri atau wifi dari tetangga? Wah, bisa saja. Tergantung judulnya kan. Tapi kalau judulnya cuma simple satu, cuma satu saja. Ya, ini dari Asliyah yang tanya tadi. Oke.
Oke, ada lagi yang tanya? Cukup ya? Cukup, waktunya sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Lisbeth. Bu Lisbeth masih dalam perjalanan.